Ini yang kita akan pelajari sekarang adalah proses kejadian manusia menurut Al-Quran. Dalam salah satu ayat Allah, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yakte demi ongkong kuat tiaki sengkok ka manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Tingkok rebi ben bi Allah Ta'ala etetiaki dari sareng na tanah. Tentu ini jelas dan benar karena kita dicipta oleh Allah, keturunan Nabi Adam ini dari sel sperma dan sel ovum. Sel sperma itu apa? Khuliqa mimma indafiq, dari aing sinanca. Jadi sperma nepak masuk apolong bi sel ovum membu. Le sel sperma ria yakhruju min baini sulbi wat taraib, keluar dari tolang gertu, wat taraib bentaraib, tolang adede. Jadi mufassir berdese nafseren sel sperma keluar dari tolang gertu. Sel sperma berarti din siapa? Din apa? Sel ovum berarti din siapa? Din embu. Mon ka reng mature pas pada kocak mani. Mon ka reng mature berasal dari mani. Lah idina min sulalatin min tin, dari patena tanah. Tentu pak engkok ben dia ngakan dari hasil bumi, ngakan beras, ngakan wek buen beras padi nerwa Arya itamen itana tumbuh dari tanah. Saya kena pas ikakan leneng ibeten te proses pas sel sperma tenggen tengah hasil proses sebeda olahan di dalam tubuh beda seteti dere, beda seteti copa, beda seteti pelo, beda seteti somsom, ia beda seteti kotoran, paling cuban kotoran saya buang ke WC. Pas beda seteti sel sperma paling genteng aja lah. Itu semua berasal dari patina tanah. Seekakan bi pak bi embu. Lah setelah sulalatin min tin ria, summa khalaqnahu nutfatan fi qararim makin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Jadi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi manusia yang pertama itu tiaki dari apa? Dari patena tanah. Paten tanah saya maksud dari hasil makanan yang dimakan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan, sehingga hasil kakanan diolah neng ibeten, hasil olahan roh teti dere, teti copa, teti pelo, teti aing mata dan semacamnya. Pas teti kotoran saya buang ke WC, pas teti sel sperma. Timondin reng lake ekocak sel sperma, mondin reng bini ekocak sel ovum. Dalam ayat lain dikatakan khuliqa mimma indafiq, itu tiaki dari aing sinanca. Jadi sel sperma nanca nanca menlawalik pakundao
Bima indafik. Apa ma indafik? Aing se nanca. Le aing se nanca jadi keluar di dimah. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Keluar dari tolang gertung ben tolengah dede. Timun din reng laki recong manina keluar di tolang gertung, mundin reng bini keluar dari sekitar pusaran dada, keluar dari dodena lang tolang se bede dodena. Beda ulama sinap seren mundin reng bini ria keluar di antarna teng entengan, beda sengucak keluar di teng entengan, antar teng entengan sampai ke dode ada din reng bini timbane mak lengar teng lah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Sel sperma sinan cariang pas bi Allah Ta'ala itetiaki dalam tempat yang kokoh, isabe nen tempat sekokoh, tempat sekuat, atau tempat saya terpelihara. Apa dia? Dinding rahim. Dinding rahim artinya lapisan-lapisan sebede neng rahim mereng bini. Are nyaman qararim makin, tempat yang kokoh sehingga terpelihara. Jadi sel sperma sinanca ben sel opum se atom mobi din reng bini pas bedeneng qararim makin. Apa qararim makin? Dinding yang kokoh, dalam tempat yang kokoh, atau dinding rahim, atau lapisan-lapisan sebedeneng rahim reng bini bede disa. Itu proses kejadian kita keteti nang kok bibad lemarja bi Allah Ta'ala ting labada fi qararim makin summa khalaqnal nutfata 'alaqah. Pas pateti bi Allah Ta'ala summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Pas pateti apa bi Allah Ta'ala pateti nutfah. Apa nutfah riang? Tetiba pateti nutfah bi Allah Ta'ala. Mare teti nutfah pas pateti alaqah. Mare pateti alaqah bi Allah Ta'ala fa khalaqnal mudghata idhama. Mare pateti mudghah maka pateti idham tolang. Ipateti tolang. Jadi proses ketetina manusia yang sepertama bi Allah Ta'ala ma indafik sel sperma se nanca ipateti apa bi Allah Ta'ala ipateti alaqah. Jadi sepertama bi Allah Ta'ala pasti pateti nutfah. Mari nutfah apa pateti alaqah. Paham? Mari alaqah pasti pateti mudghah. Mari mudghah apa pateti idham. Mari idham pas pateti pakasaunal idham lahma. Maka tolang ria pas ibungkos bi daging. Maka dari itu proses kejadian manusia itu menurut Al-Quran area bedelema. Sebab setiap manusia bedelema. Pertama bi Allah Ta'ala nutfah. Apa nutfah? Pertemuan sel sperma dan sel ovum. Di proses kejadian manusia bi Allah Ta'ala melalui 5 tahap menurut Al-Quran.
melalui 5 tahap. Pertama apa? Nutfah. Apa nutfah? Pertemuan sel sperma dan sel ovum. Nomor 2, alaqah. Apa alaqah? Segumpal darah. Segumpal darah. Nomor 3, mudghah. Apa mudghah? Segumpal daging. Atau pembentukan organ-organ tubuh. Setelah itu yang keempat, maka idham. Apa idham? Tulang. Pas teti tolang. Mare tolang, maka pas teti pakasaunal idhama lahma. Bungkusan tulang dengan daging. Bungkusan tulang dengan daging. Sehingga ayatnya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fakasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ari ayat apa qararim makin? Apa qararim makin? Tempat yang kokoh atau dinding rahim atau lapisan-lapisan rahim. Jadi ketika khuliqa min ma'in dafiq, itu tiaki dari aing semancar senanca masuk ke qararim makin, dinding rahim. Masuk on pas atemo bi sel ovum. Sel ovum ria dinreng bini, mun dinreng lake sel sperma. Keluarlah berbeda. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Jadi keluar dari sulbi, apa sulbi? Tolang gertung, keluar di tolang gertung. Wat taraib. Apa taraib? Tolang dada atau dari dada, sekitar dada. Ada yang mengatakan apa? Teng-entengan. Bersengocak teng-entengan. Sehingga kok ben-benre keluar di tolang gertung dong. Ben tolang dede. Atau mau dinepak dinembu are pas tetih nutfah. Pertemuan sel sperma ben sel ovum. Are sekocak nutfah. Lumerejria neng terus neng ada yang mengatakan neng are Pak Polwaring neng are Pak Polwaring mare Pak Polwaring ini neng pas teti alaqah lah alaqah apa? segumpal darah ci alaqah. Jadi
Le segumpal darah ria neng neng pole pas teti apa? Teti mudghah. Apa mudghah? Segumpal daging atau pembentukan organ-organ tubuh. Pas teti teking begatuk bentuk cek saking lebih dari keris kema sebagian cetak, kema sebagian tanang, kema sebagian sokok. Mari teti segumpal daging pas teti izam pas pembentukan tulang, segumpal daging je pas ide lemre pas berdisikeli tinggal adis keris mari keris bagian cetak kemah, bagian soko kemah, bagian tanang kemah, keris teking ya sesuai bi kesokan Allah. Le dalam keris je pas berdisikeli are kesokan Allah siapa rese muntaking Allah taala are penciptaan secara fisik. Wah bodo tolenga sokok betes tolenga apanya mana pokang pas bodo tolang gertung pah bodo jadi dibentuk oleh Allah siapa saya cipta aja Allah subhanahu wa ta'ala. Are pas ekocak pakasaunal idhama lahma teking apungkosen tolang. Nah sekarang mari kita cocokkan dengan ilmu pengetahuan karena Rasulullah itu bukan ahli biologi, benih ahli apanya mana embriologi, benih ahli janin bukan ahli kandungan. Apakah ada kecocokan dengan ilmu pengetahuan? Jelas sangat cocok, dibuktikan oleh penemuan para ahli di mana periode pertama proses pembentukan manusia itu adalah periode opum. Encan orang ahli embriologi, periode opum. Di mon neng i bahasa Quran ikocak nutfah, sel sperma masuk ke dinding rahim pas atau mobi sel opum perempuan. Ini yang dikatakan nutfah dalam Al-Quran. Kalau dalam ilmu pengetahuan disebutkan periode opum. Paham? Lah periode opum ini bagaimana maksudnya? Di mana inti sel kelamin bapak atau sperma dan inti sel kelamin ibu atau opum bersatu dan membentuk satu zat baru dalam rahim atau dalam bahasa Al-Quran dinamakan fi qararim makin. Jadi sekocak periode opum dan ahli embriologi di mana sel sperma punya bapak dan sel opum punya ibu bersatu di suatu tempat yang kuat, yang kokoh, sehingga dalam Al-Quran disebutkan fi qararim makin. Berarti ilmu pengetahuan dengan Al-Quran jelas sama. Toh walaupun Nabi Muhammad bukan ahli embriologi, berarti Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah, karena yang memberikan informasi kepada Nabi Muhammad ada langsung yang menciptakan. Kalau ahli embriologi berarti harus mengadakan peneliti, harus belajar dulu dia untuk tahu. Nabi Muhammad nggak usah belajar karena langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Dengan begini kita mantap. Lah sekarang
hasil pembentukan itu dalam pertemuan sebagaimana disebut kelak menghasilkan lagi atau menjadi belahan. Yang pertama terbelah dua, mari dua langsung pas membelah empat, mari empat membelah delapan, begitu seterusnya. Maka pembelahan-pembelahan itu dalam Al-Quran dinamakan alaqah. Apa alaqah tadi? Segumpal darah. Jadi apanya mana? Can ahli embriologi dari pertemuan itu yang ada di qararim makin atau di dinding rahim, maka membelah. Jadi dari dua teti belu, dari belu teti, dari dua teti empat, dari empat teti belu, seakan-akan mau membentuk cabang, seakan-akan mau membentuk cabang. Maka dalam Al-Quran di sini disebutkan alaqah. Apa arti alaqah? Alaqah itu arti aslinya berdempet. Jadi arti aslinya alaqah itu berdempet atau bergantung atau membeku. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan walaupun tidak selesai karena waktunya sangat mepet sekali. Wallahu a'lam.